Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan saya Rina Trimulyati, CGP Angkatan 9 Kabupaten Sleman, SDN Jagamangsan 3. Akan memaparkan tugas 1.1a.8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun kerangka pembelajaran modul 1.1 diantaranya yang pertama mulai dari diri, yaitu tentang membuat refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, eksplorasi konsep, yaitu untuk memperdalam pemahaman kita mengenai konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga adalah ruang kolaborasi, di mana ruang kolaborasi ini untuk berkolaborasi bersama teman-teman CGP untuk mengeksplorasi nilai-nilai luhur sosial budaya yang ada di daerah, untuk menebalkan kodrat murid sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Yang keempat, demonstrasi kontekstual, yaitu di mana CGP mencari strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asal. Selanjutnya yang kelima adalah elaborasi pemahaman, dilakukan dengan menuangkan berbagai pertanyaan mengenai materi refleksi filosofis Ki Hajar Dewantara yang dibahas bersama instruktur. Selanjutnya pada video ini saya akan membahas kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran adalah hal yang berbeda. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pembelajaran dilakukan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu 1. Memerdekakan dan berpusat pada murid. Selanjutnya mengikuti perkembangan zaman. Tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, juga pembangunan budi pekerti dan berfokus pada proses bukan hasil. Selanjutnya, refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru. Pembelajaran yang saya lakukan sebelum mempelajari modul 1.1 adalah mentransfer materi pembelajaran kepada siswa dan selalu monoton. Kemudian saya menganggap tuntas dalam menyampaikan materi pelajaran, maka tuntas pula lah kewajiban saya, dan biasanya saya melihat nilai kognitif lebih utama dan ketuntasan belajar siswa dilihat dari nilai KKM. Setelah saya mempelajari modul 1.1 dan merefleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya sadar bahwa apa yang saya lakukan dan pikirkan tidaklah tepat. Seharusnya saya dapat melakukan pembelajaran secara menyeluruh sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran harus lebih banyak melibatkan murid. 2. Memberikan kesempatan pada siswa untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. 3. Menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. 4. Guru sebagai fasilitator dan motivator dalam menuntun siswa. Adapun yang akan saya terapkan pembelajaran di kelas yang sesuai dengan mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain
Pertama, mengenali karakteristik dan kebutuhan siswa dalam belajar dengan menjalin komunikasi yang baik. Berikutnya, merancang pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian, mengikuti perkembangan zaman dengan berbagai pemanfaatan iptek pada proses pembelajaran melalui platform yang menarik. Selanjutnya, sistem Among dengan memberikan kebebasan kepada peserta didik menemukan sumber belajar yang seluas-luasnya untuk menemukan pengetahuan baru, baik secara individu maupun kelompok. Kemudian, melibatkan siswa dalam kegiatan belajarnya. Berikutnya, pembelajaran dilakukan dengan cara menuntun, tidak menuntut. Dan pembelajaran tidak hanya berfokus pada kognitif saja, melainkan juga memperhatikan aspek afektif dan psikomotorik siswa dan berkolaborasi. Harapannya adalah guru dan murid dapat berkolaborasi untuk menciptakan kedalaman, rasa takjub dan kasmaran, spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Harapan berikutnya, siswa dan guru merdeka belajar yang berkolaborasi bersama menggali dan mengembangkan potensi siswa dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student well-being. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Mari tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum.